Ketemu lagi dengan channel hebat konsumen menggugat. Channel yang memberikan tip dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, silakan like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ya, barang siapa yang tidak mematuhi aturan ini bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sahabat, jadi walaupun pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan berhak menggunakan tanah serta berhak memotong dan atau menebang tanaman sebagaimana dikatakan pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, bukan berarti pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik seenak udelnya atau selonong boy tanpa permisi dan izin pemilik hak atas tanah mendirikan tiang listrik atau gardu listrik di tanah pribadi. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kalau ingin memasang tiang listrik atau gardu listrik, wajib untuk meminta persetujuan pemilik hak atas tanah sebagaimana dikatakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang izin tenaga listrik harus melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Harus melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, pasal 27 ayat 2 ini yang sering dilupakan atau pura-pura dilupakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Di antaranya pihak PLN, sehingga sebagai salah satu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PLN menuai protes, menuai kritikan bahkan gugatan dari pemilik hak atas tanah. Hal ini bukan saya yang mengatakan, adalah Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang mewajibkan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah. Protes dan klaim ataupun gugatan yang dilakukan masyarakat bukan tidak berdasarkan hukum. Di antaranya, sebagaimana dikatakan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Listrik menyatakan penggunaan tanah oleh pemegang izin penyedia tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi, hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat konsumen, terkait ganti rugi, hak atas tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung, diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah tersebut. Dalam artian ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan secara langsung adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik antara lain pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.
Banyak yang bertanya, apa bedanya ganti rugi dan kompensasi? Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut. Sementara kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenaga listrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Jadi ganti rugi semana saya sebutkan tersebut wajib untuk diberikan. Begitupun kompensasi untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Juga pemilik atas tanah berhak untuk menerima sejumlah uang. Bukan kata saya, tetapi adalah kata undang-undang. Akibat dari aturan ini tentu terjadi sidang sengketa atau sengketa keperdataan antara pemilik tanah dengan pihak PLN, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Apabila tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakaian tanah negara, sebelum memulai kegiatan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum memakai wajib untuk diselesaikan secara peraturan perundang-undangan. Seperti tanah ulayat, penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat. Lihat pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6. Dan apa sanksi jika pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud? Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai pasal 30 ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Terhadap hal ini dan ketentuan ini hendaknya sama-sama kita patuhi. Dan banyaknya komplain yang listrik di tanah pribadi harus diberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik hak atas tanah. Salam.